let's go. Setelah tiba di dalam Gunung Beas, Shoufan meminta petunjuk tempat untuk membersihkan diri. Xiaoning lalu menunjukkannya ke sebuah sungai ya. Shoufan langsung masuk ke air untuk mandi. Sementara, Xiaoning merasa risih dengan sikap Shoufan yang menggoda. Usai mandi, Shoufan bersiap melanjutkan perjalanan dan meminta Xiaoning untuk menunjukkan lokasi munculnya pasir berlian Fajiri. Namun, Xiaoning belum membersihkan dirinya dan meminta Shoufan menunggu tanpa mengintip. Setelah selesai, Shoufan sempat terpana melihat penampilan Xiaoning. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju lokasi yang dimaksudnya. Saat sampai di tebing dan melihat area tempat munculnya pasir berlian fajar, Shoufan merasa terkejut oleh pemandangan yang ditunjukkan Xiaoning. Dari atas tebing, Shoufan mengamati lokasi munculnya pasir berlian fajar. Area tersebut dijaga ketat oleh sejumlah penjaga serta Penatuaki dari lembah Yumi yang telah mencapai ranah Tianxuan. Penatuaki merasakan kehadiran seseorang di atas tebing, memaksa Shoufan segera bersembunyi. Xiaoning menjelaskan bahwa Penatuaki telah lama ditempatkan di kota Qingming untuk mengamankan wilayah itu. Menyadari bahwa kekuatannya belum cukup untuk menghadapi semua penjaga dan Penatuaki, Shoufan memutuskan mencari cara lain, yaitu dengan mencari hewan peliharaan kecil. Sementara itu, di kediaman keluarga Zhu, Xu Yanlong menjelaskan kepada ayahnya bahwa Xiaoning kini bersama Shoufan. Ia pun menyatakan siap menanggung risiko atas tindakannya. Setelah mengetahui bahwa keduanya berada di Gunung Beas, ayah Yanlong segera bergerak menuju lokasi tersebut. Kembali ke Gunung Beas, Shoufan sibuk mencari ubi jalar, makanan favorit tikus gunung sejenis binatang spirit tingkat 1. Sementara itu, Xiaoning belum memahami saat tikus gunung berhasil memakan umpam, Shoufan segera menangkapnya. Namun, Xiaoning merebut tikus itu dari tangan Shoufan karena khawatir Shoufan akan memperlakukannya dengan kasar. Shoufan pun memikirkan cara untuk menjinakkan tikus tersebut. Ia mengambil ulat sutra hata dan memberikannya sebagai pakan untuk menarik perhatian tikus. Belum sempat tikus itu memakan ulat sutra, tiba-tiba Shoufan dan Xiaoning diserang oleh seseorang yang ternyata adalah pemilik asli tikus tersebut. Meski dihalangi, Shoufan tetap bertekad merebut tikus itu untuk rencananya. Pemilik tikus menanggapinya dengan santai dan meremehkan Shoufan. Pertarungan pun pecah. Shoufan menyerang lebih dulu menggunakan pusaka roda bulan sabitnya, sementara pemilik tikus membalas dengan pedangnya. Shoufan menduga lawannya adalah murid dari salah satu dari 7 keluarga kekaisaran. Shoufan berusaha melancarkan serangan mematikan dengan teknik Phantom Step, tetapi lawannya mampu menangkisnya dengan mudah. Dalam adu serangan cepat, keduanya nyaris saling melancarkan serangan fatal, tetapi pemilik tikus berhasil memblokirnya dengan seni bela diri Xuanji miliknya. Saat pusaka Shoufan hampir mengenai lawannya, pemilik tikus ternyata mengaktifkan pelindung tubuhnya. Benturan antara pedang milik pemilik tikus dan pusaka roda bulan sabit pun tidak terhindarkan hingga akhirnya pusaka Shoufan hancur. Dalam hati, Shoufan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya lawannya? Ini karena selain memiliki pusaka pedang, juga memiliki pelindung tubuh yang kuat. Di sisi lain, pemilik tikus merasa kesal karena sebagai pewaris keluarga besar dan seorang jenius, dirinya hampir saja dikalahkan oleh Shoufan yang level kekuatannya jauh di bawah. Setelah mengetahui identitas Shoufan, pemilik tikus memutuskan untuk mundur sambil menahan ego karena merasa harus membalas di lain waktu. Namun Shoufan mencegahnya pergi dan mengusulkan kerja sama terkait pasir berlian dengan memanfaatkan tikus gunung miliknya. Mendengar itu, pemilik tikus tertarik mendengar rencana Shoufan. Xiaoning sempat mengusulkan ide, namun Shoufan dan pemilik tikus sama-sama tidak terlalu menganggap serius cara itu. Sebaliknya, pemilik tikus juga mengajukan cara memanfaatkan aliran sungai untuk menarik sebagian pasir berlian. Tapi Shoufan justru mengungkapkan bahwa dengan metodenya sendiri, ia dapat memperoleh seluruh pasir berlian yang ada, membuat pemilik tikus terkejut dengan rencananya. Shoufan meyakinkan Zitianyang bahwa dengan metode yang ia miliki,
seluruh pasir berlian yang muncul dapat dikuasai sepenuhnya tanpa menyisakan sedikit pun untuk lembah Yoming. Kesepakatan pembagian pun ditetapkan, setengah untuk Chauvin dan setengah untuk Zitianyang. Menyadari kemampuan Chauvin memang tidak bisa diremehkan, Zitianyang memperkenalkan dirinya sebagai pewaris rumah Jianhou, salah satu dari 7 keluarga kekaisaran. Xiaoning terkejut mendengar hal itu dan penasaran dengan asal-usul Chauvin. Chauvin menjelaskan, dirinya hanyalah pengurus dari keluarga kecil, keluarga Luo di kota Fen, yang hanya menempati peringkat keluarga kelas 3. Pernyataan itu membuat Zitianyang berniat mengajaknya bergabung dengan rumah Jianhou. Namun Chauvin menolak, karena sudah terikat kontrak aliansi dengan pavilion Qianlong. Meski begitu, ia terbuka jika rumah Jianhou ingin menjalin kerjasama di masa depan. Zitianyang tidak terlalu mempermasalahkan latar belakang Chauvin, karena baginya kerjasama mereka hanya sementara. Sementara itu, Xiaoning justru berharap dapat terus berteman dengan mereka. Untuk melancarkan rencananya, Chauvin lalu menggambar sketsa formasi array. Zitianyang mengenali sebagian pola itu sebagai formasi tingkat 1, namun mendapati ada detail yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mulai menduga Chauvin berasal dari keluarga kekaisaran. Tanpa membuang waktu, Chauvin pun mengajak Zitianyang dan Xiaoning untuk segera bergerak bersama menjalankan rencana besar mereka. Tingkat bahaya di Gunung Beas terbagi menjadi 3 bagian. Area pertama tergolong aman, dengan keberadaan spirit base tingkat 1 dan 2. Area kedua, yang menjadi pusat aliran air danau, dikenal sebagai zona berburu harta karun dan dihuni. Spirit base tingkat 3 hingga 4. Sementara itu, area ketiga adalah yang paling berbahaya, karena terdapat spirit base tingkat 5 ke atas. Bahkan kultivator ranah visi dewa sekalipun bisa tewas jika nekat memasukinya. Chauvin, Zitianyang, dan Xiaoning tiba di perbatasan antara area pertama dan kedua. Chauvin merencanakan agar tikus gunung milik Zitianyang mengebor terowongan menuju Liu Jin Kuantan sambil membawa batu rock untuk membangun formasi array. Meski sempat ragu, Zitianyang akhirnya menyetujui rencana Chauvin setelah mendengar penjelasannya dan mempertimbangkan waktu yang terbatas. Mereka segera menjalankan rencana tersebut. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, tikus gunung terlihat kelelahan dan Xiaoning merasa kasihan melihatnya. Chauvin kemudian mengaktifkan formasi array yang telah disiapkan. Di kejauhan, penatua Qi dari lembah Yoming tiba-tiba merasakan keganjilan yang membuatnya tidak nyaman. Chauvin pun yakin bahwa begitu pasir berlian muncul, penatua Qi akan terkejut dengan kejutan besar yang sudah dipersiapkan.